Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fellas, perkenalkan nama saya Nur Ramadan dari kelas 10 Multimedia 2. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan menceritakan bagaimana sih asal-usul Surabaya itu. So, stay tune ya, guys. Jadi, pada zaman dahulu, ada sebuah muara atau sungai yang bertepatan atau bersampingan dengan lautan yang sangat luas yang terletak di Jawa Timur. Nah, di sungai ini terdapat seekor buaya yang sangat besar dan juga sangat ganas, dan juga dia bernama Baya. Nah, si Baya ini adalah penguasa hutan atau sungai di situ. Suatu ketika si buaya ini atau si Baya ini sangat lapar nih. Jadi, karena dia lapar, akhirnya dia berkeliling sungai untuk mencari mangsa atau santapan yang bisa dia makan. Dan dia bertemu dengan seekor kijang yang sangat besar. Lalu ia menangkap kijang itu dan memakan kijang itu. Di sisi lain, terdapat lautan yang sangat luas dan juga sangat besar yang berisikan banyaknya ikan-ikan dan juga terdapat hiu di dalamnya. Dan hiu ini bernama Sura, dan Sura ini sama ganasnya seperti si Baya. Suatu hari, karena si Sura ini sangat bosan untuk memakan ikan yang berada di dalam lautan, akhirnya ia memutuskan untuk ke muara atau sungai di tempat Baya berada. Ketika si Sura sudah berada di muara itu, dan akhirnya Sura mendapatkan satu ekor kijang yang sangat besar. Nah, setelah si Sura ini sudah mendapatkan satu kijang, akhirnya ia berobsesi untuk datang lagi ke muara itu. Lalu ia mendapatkan banyak sekali hewan di situ. Ketika Baya keluar untuk mencari makan atau mencari mangsa, ia sangat kebingungan dan sangat terheran-heran bagaimana hewan di situ sangat sedikit dan sangat jarang untuk muncul. Karena kesal, akhirnya Baya mencurigai salah satu penguasa laut di situ, yaitu si Sura, dan ia mendatangi kediaman Sura. Hei, Sura, mengapa kamu memangsa habis stok makananku? Lalu, mengapa memangnya kalau aku yang makan? Lagi pula, tidak ada aturannya aku mengunjungi daerahmu. Tapi hewan itu semua adalah makananku, bisa-bisa ya kamu memangsanya. Ya, terserah aku lah. Aku yang makan kok kamu yang repot. Bisa-bisanya kamu, Sura. Karena kesal dengan omongannya si Sura ini, akhirnya Baya menyerang Sura secara habis-habisan. Sura dan Baya pun terus-terusan bertengkar hingga setiap hari, bahkan sampai mereka berdua itu sangat lelah. Karena lelah, mereka membuat perjanjian, yaitu adalah Sura tidak akan datang ke sungai lagi dan Baya tidak akan mencari makanan di sungai dan hanya berdiam diri di hutan. Karena bosan berdiam diri di lautan, akhirnya Sura pun datang ke sungai tanpa diketahui Baya, alias diam-diam. Nah, ternyata si Baya ini mengetahui bahwa si Sura ini diam-diam datang ke sungai. Lalu, si Baya ini berinisiatif untuk membuat jebakan kepada Sura. Siasat Baya adalah ia akan menangkap kijang lalu melukai kaki kijang itu, dan si Baya ini akan mengumpat di balik batu. Ketika Sura melihat kijang itu dari kejauhan, akhirnya Sura pun menghampiri si kijang itu dan membawa kijang itu pergi dari sungai itu. Dengan sigapnya, akhirnya si Baya ini mengikuti si Sura hingga ke lautan lalu berkata, "Bisa-bisanya kamu melanggar peraturan yang ada." Lalu Sura menjawab, "Ya nggak apa-apa dong, toh aku bisa makan di mana aja maupun itu di tempatmu." Nah, kesal dengan perkataan si Sura, akhirnya Baya menyerang Sura secara habis-habisan. Dan Baya pun menyerang dengan cara menggigit buntutnya si Sura ini. Dan si Sura tidak tinggal diam dong, akhirnya si Sura juga membalas menggigit buntutnya si Baya. Karena si Sura ini sangat lengah, akhirnya si Baya pun menggigit kuat buntut si Sura hingga terlepas atau putus. Dan demikian pula untuk mengenang pertengkaran mereka berdua, akhirnya penduduk sekitar menamakan tempat itu sebagai tempat Surabaya. Dan tamat, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.